Selamat pagi, Jess. Nih, ada pertanyaan. Oke, saya replay ya. Apakah Pak Jess dulu waktu bayi diberi makan seperti yang Pak Jess sampaikan sekarang? Yo, 1000% tidak, Pak. Kalau saya ngomong iya berarti saya bohong. Tidak. Saya dilahirkan dari keluarga kaya. Makanannya pasti amburadul. Ya, orang tua saya tinggal di pabrik kacang dan punya pabrik kacang. Jadi saya ini cucu pemilik pabrik kacang. Tapi ketika saya dibesarkan dalam kemiskinan, dibesarkan dalam kehancuran, sampai tidak punya apa-apa. Itu papa saya keluar dari pabrik kacang itu. Nah, saya tidak mau cerita tentang masalahnya apa, tapi yang jelas kami keluar. Sehingga kami menjadi orang yang, tapi saya bangga dengan papa saya, karena papa saya memperjuangkan anak-anaknya. Sampai papa saya meninggal, kami belum pernah tidur di emperan terminal. Belum pernah. Sampai papa saya meninggal, kami belum pernah tidur di emperan pom bensin. Belum pernah. Selalu papa saya punya tempat untuk dikontrak. Nggak tahu saya caranya dia pakai duit dari mana. Justru malah ketika saya SMA, lulus SMA, merantau ke Jakarta, saya yang malah pernah tidur di bawah kolong jembatan Grogol. Ya, karena udah terbiasa hidup susah, jadi buat saya nggak ada masalah gitu. Sampai kemudian jalannya sangat luar biasa sehingga saya bisa kuliah. Jalan kaki dari Mampang Perapatan sampai ke Petamburan itu biasa. Jalan kaki dari Jalan Bangka sampai ke Petamburan itu biasa. Jalan kaki dari Tanjung Duren sampai ke Petamburan itu biasa. Makanya saya kenal dengan Habib Rizik. Dulu teman saya main kelereng itu di Habib Rizik. Beliau sekolah di SMA Betel. Jadi saya tahu. Nah, apa yang terjadi ketika kecil dulu saya makan? Saya justru malah dalam kemiskinan bisa dibilang hampir jarang makan. Tapi minum tidak berhenti. Minumnya apa? Minumnya langsung air sumur. Kurus kering, badan saya kurus. Kalau zaman sekarang dibilang stunting, kurang gizi. Karena emang tidak ada gizi. Di konten yang satu saya ceritakan cara mama saya kasih makan anak-anaknya. 9 mama saya punya anak, saya nomor 2. Jadi udah pasti makanannya tidak ada yang seperti itu. Makanya saya mendapatkan pembelajaran yang sangat mahal dari pengalaman hidup. Makanya kenapa di dalam dunia kehidupan pengalaman disebut sebagai guru yang mahal. Itulah yang saya share ke teman-teman, supaya teman-teman tidak perlu mengalami seperti saya. Tapi bersyukurnya dari sejak kecil saya terlatih tidak makan pagi, tidak sarapan. Jadi berangkat sekolah tidak pernah sarapan. Siang saya bisa makan dari mana aja. Minta teman-teman saya sekolah, 1 sendok makanan dari sekian orang yang makan, saya ngalami. Gitu. Saya membersihkan rumah tetangga, rumah di gereja, saya dapat makan. Nggak dapat duit, tapi dapat makan. Nyuci mobil jemaat, saya dapat makan. Terus kemudian saya bantu beberes alat-alat musik di gereja, saya makan di situ. Itu cara kami mendapatkan makan seperti itu. Ditambah lagi saya harus kerja, ngeracik jamu. Itu saya lakukan dari semenjak kelas 5 SD, ngeracik jamu itu. Sampai SMA. Jadi saya tahu persis jamu itu seperti apa. Dan ternyata kegunaannya adalah Tuhan baru tunjukkan itu kegunaannya dan bisa membantu banyak orang setelah saya umur 50. Ya, setelah saya umur 50. Dengan cara Tuhan menghantam saya. Adik saya malah meninggal, sayanya malah sehat. Padahal jantung saya bocor 30%. Sudah pasang ring ini. Gitu. Tapi justru malah saya bisa memberhentikan obat-obat itu. Dengan apa? Dengan memperbaiki cara makan dan makanan. Apa itu yang diperbaiki? Saya lanjutkan tidak sarapan, tapi saya tambah tidak makan malam. Tidak sarapan, tidak makan malam. Jadi kamu minimal punya waktu 18 jam tidak makan. Ya, jam 7 malam ya, jam 7, jam 8, jam 9, jam 10, jam 11, jam 12, jam 1 pagi, jam 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Kamu makan telur. Dan jam 1 siang baru makan, wajar.
sampai batas jam 7. Nah, yang terbaik adalah kamu memilih waktu makan dari jam 1 sampai jam 7 malam ini. Jadi minimal 18 jam kamu tidak makan. Tapi minum harus karena tubuhmu 80% air. Makanya saya bilang minuman yang terbaik adalah racikan Mak Jin. Dan 5 tahun ini, dari tahun 2019 akhir tahun 2020 sampai detik ini, saya sudah tidak pernah minum air putih biasa lagi. Ya kadang-kadang seteguk kalau ngambil dari orang ya. Tapi saya udah menggantikan air minum saya digantikan dengan air minuman dari racikan Mak Jin. Full. Sampai kemana-mana saya bawa termos. Saya buat termos nih. Nggak percaya. Jadi kemana-mana saya ada termos-termos yang saya bawa nih. Tuh. Nih. Tuh termos-termosnya. Ini yang udah habis. Ini termos saya semua, Jess. Nah, ini sisa hari ini. Tuh, masih ada racikannya tuh. Nah. Aduh, ketumpahan. Sorry. Ya, nih. Ini habis dicuci. Tuh, setiap hari saya bawa. Nih, masih satu. Nah. Ini masih panas nih. Nah. Masih ada asapnya. Nah, kemana saya pergi minuman saya cuman ini, Jess. Sehingga saya menemukan polanya. Dan rupanya tubuh kita itu sehat bukan dari makanan, tapi dari minuman. Dan superfood yang paling bagus, suplemen. Ada 8 suplemen yang saya selalu katakan. Liposomal glutathione, probiotik, D3K2, MCT, magnesium, kalsium, royal jelly, propolis. 8 suplemen itu diminum semua, Pak. Ya, kalau saya ada duit saya beli 88-nya dan diminum sampai habis. Itu ada yang isi 30, ada yang isi 60. Rata-rata isi 60, jadi 2 bulan habis. Kalau saya sama istri saya sebulan habis, ya. Diminumnya sekali aja, pagi aja. Bangun tidur minum racikan Mak Jin plus suplemen. Sehat kamu. Kenapa? Ini mineral. Ini vitamin. Tubuh makanannya ada 2, mikronutrisi sama makronutrisi. Ini makanan tubuh, makanan selmu. Ya, mikronutrisi, mineral, vitamin, makronutrisi, asam amino, asam lemak, karbohidrat. Ini bisa dibilang sudah ada di dalam daging, ikan, telur, seafood lengkap. Daging, ikan, telur, seafood itu sudah ada asam amino, asam lemak, sama karbohidratnya. Tapi permasalahannya selama hidup manusia yang dimakan dari 4 poin, vitamin, mineral, asam amino, asam lemak, dan karbohidrat, yang paling banyak diuntal ya ini. Sehingga membuat tubuhmu kepenuhan kebanyakan gula di otak bodoh, gula di mata buta, gula di kulit gusik, gula di pembuluh darah diabetes, gula di sel namanya kanker. Ya ditambah lagi yang benjol-benjol di kulit itu namanya lipoma, itu juga gula. Ya makanya saya seringkali bilang, kalau kamu sudah umur 40 tahun, 35-40 tahun pensiun dari olahraga lah istilahnya, kamu harus singkirkan itu yang namanya makanan-makanan yang namanya nasi, tepung, gorengan, gula-gulaan. Itu harus lebih banyak disingkirkan. Bukannya tidak boleh ya, boleh. Tapi tidak setiap hari kamu makan. Makanya harus dipilah-pilah. Kalau enggak, pasti walaupun kamu olahragawan, begitu kamu pensiun, pasti kena diabetes. Ayo coba cek aja di Google. Olahragawan itu yang udah pensiun rata-rata matinya diabetes jantung. Saya justru malah melepaskan obat. Dan saya justru malah sehat. Saya melepaskan obat bukan malah tambah obat. Saya udah banyak ngomong sama teman-teman yang kena jantung, yang udah pasang ring, yang udah dibelak jantungnya, atau di di bypass. Bisa sembuh, bisa, karena itu adalah penyakit pola makan. Gampang caranya. Apa itu caranya? Caranya ya tidak makan. Itu aja. Bangun tidur minum racikan Mak Jin, tidak sarapan, tidak makan malam. Udah itu aja kuncinya. Kamu akan sehat. Sesimpel itu, Jess. Ya. Jadi pola itu saya temukan terakhir ketika COVID tiba itu loh. Nah, pola itu saya temukan, Pak.
Ternyata ketika saya review dari bawah, oh ternyata gini. Nah, saya menemukan umur saya balik lagi muda.